Selamat siang mitra pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94 FM BPM Radio Kiri Seorang Kiri. Di siang kali ini untuk edisi Kamis 24 Oktober 2024, seperti yang sudah kita informasikan mitra pendengar, kita hadirkan 1 jam bersama. Dan untuk siang kali ini 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Bersama saya Mami yang akan memandu jalannya 1 jam bersama untuk siang kali ini. Dan sudah hadir bersama kita narasumber dari Pengadilan Agama Wonogiri. Ada Bapak Haji Al-Fajar Nugraha SHIMH. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak Fajar. Saya menyapanya Mas Fajar. Pak Fajar. Mas juga nama Fajar. Oke, ini selaku hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Dan sebelumnya kami sapa juga untuk Anda yang sudah menyatu di 94 FM dan juga mendengarkan via streamingnya RGS Wonogiri, pun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube-nya RGS Wonogiri. Dan 1 jam ke depan mitra pendengar kita akan membahas satu tema, perkawinan anak sebuah kriminal. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Anda bisa berpartisipasi. Silahkan bisa ke telepon 0273321344, sementara SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Ini untuk ada yang ingin berpartisipasi. Sementara juga kami terima partisipasi Anda di live chat box-nya YouTube RGS Wonogiri. Anda juga bisa mengirimkan di box live YouTube-nya RGS Wonogiri, ini di sebelah kanan dari YouTube yang live siang kali ini di kanal RGS Wonogiri. Dan mitra pendengar, perkawinan anak sebuah kriminal, ini ya tentu sangat menarik sekali untuk kita bahas, bahwa kita tahu perkawinan ini satu hal yang boleh dikatakan sakral ya. Ini merupakan hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan pemerintah. Nah, tentunya ini juga ada regulasi, ada aturannya, ada dasar ya yang menjadi peraturan dari ikatan, tentu saja ikatan lahir batin ya antara seorang pria dan wanita. Nah, tak terkecuali peraturan-peraturan ini juga terkait dengan batasan umur di antaranya ya. Dan kalau kita berbicara tentang batasan umur, saat sekarang perkawinan anak ini banyak terjadi. Nah, apakah sebenarnya ini satu bentuk pelanggaran yang akhirnya bisa dikategorikan sebagai kriminalitas? Oke, siang kali ini akan kita bahas bersama Mas Fajar, ya. Oke, Mas Fajar, perkawinan anak sebuah kriminal. Nah, dikatakan kriminal sebuah perkawinan itu ketika ketika seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Mami. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh pendengar Radio Giri Suara yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konsepsi berbicara kapan perkawinan itu bisa dikatakan sebuah kriminal, maka kita mengacu bahwa ada teori yang menyatakan semua warga negara atau masyarakat itu tunduk patuh berdaulat terhadap suatu ketentuan negara. Itu teori kontrak sosial bahasanya. Nah, jadi sekelompok masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada suatu perwakilan kelompok untuk menetapkan hal mana itu diperbolehkan atau tidak. Yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia berdasarkan ketentuan sila keempat, bahwasanya kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Otomatis ada badan-badan negara atau lembaga-lembaga negara yang mengatur terkait masalah itu. Nah, yang dalam hal ini di Indonesia sendiri ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat
yang telah melegitimasikan ketentuan bahwasanya ada hak-hak anak yang perlu dilindungi. Nah, itu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwasanya hak anak untuk tidak didiskriminasi, hak anak untuk tidak dieksploitasi, hak anak untuk tetap tersalurkan tumbuh kembangnya, pendidikannya dan lain-lain itu harus dilindungi. Itu berdasarkan ketentuan negara. Nah, hal mana misalnya kita kaitkan dengan perkawinan. Perkawinan ini dimungkinkan dapat mengurangi hak anak. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satunya adalah hak dia untuk mengemban pendidikan, untuk mengembangkan dirinya. Itu kalau seandainya kita lihat perkawinan itu dilakukan sebelum selesainya wajib belajar 12 tahun, maka haknya dia untuk mendapatkan pendidikan akan hilang. Apalagi pada saat berubah menjadi seorang pasangan, baik istri ataupun suami, kewajiban dia bertambah, bukan sebagaimana kewajibannya sebagai seorang anak-anak. Jadi ada kewajiban untuk melayani suaminya, kalau seandainya dia menjadi seorang istri, kewajiban dia mendidik anak-anaknya dan lain-lain. Oleh karena itu memang konsepsi dikatakan sebuah kriminalitas memang itu kembali kepada teori kontrak sosial. Yang dalam artian kita telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wakil kita yang telah melegitimasikan sebuah ketentuan bahwasanya memang ada hal-hal yang perlu dilindungi terkait hak anak. Mungkin itu dulu Mbak, sedikit ini. Kemudian dikatakan perkawinan anak itu seperti apa Pak Fajar? Dalam konsep persepsi perkawinan anak itu memang di ahli hukum atau beberapa kajian tentang hukum itu ada dua persepsi. Ada persepsi yang dikatakan perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Itu mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002, diubah Undang-Undang 35 tahun 2014. Kemudian ada persepsi lain yang menyatakan bahwasanya memang perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia menikah. Itu ngacunya ke Undang-Undang Perkawinan, ke Undang-Undang Nomor yang terbaru kan 16 tahun 2019. Bahwasanya 19 di bawah 19 tahun. Ada dua persepsi yang memang saling bertolak belakang untuk ketetapan umurnya. Ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Tetapi kalau kita kaji lebih lanjut, misalnya ketentuan perkawinan adalah ketentuan khusus. Jadi lex specialis memang berdasarkan asas hukumnya, maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa perkawinan anak itu termasuk adalah perkawinan di bawah usia perkawinan. Mungkin itu Mbak Anji. Kalau kita melihat sedemikian rupa regulasi mengatur tentang perkawinan anak ini sendiri ya Pak Fajar. Sebenarnya apa sih dampak dari perkawinan yang terjadi pada anak-anak ini? Dampak negatif. Dampak negatif, oke. Ada beberapa dampak negatif yang memang disampaikan terkait perkawinan anak ini tadi. Pertama adalah kita ketahui bersama bahwa ketentuan hukum Islam atau ketentuan hukum perkawinan itu mengatur bahwasanya syarat seorang menikah itu harus balik. Balik itu mampu. Bahasanya. Ada yang mengatakan, menafsirkan bahwasanya balik itu hanya sekedar dalam tanda kutip menstruasi secara biologis atau hanya sekedar keluarnya sperma. Dalam artian pada saat tidur atau apa seperti itu. Itu secara ke biologis psikis manusia. Tapi ada yang menafsirkan lebih jauh secara luas bahwa balik itu kemampuan dalam artian mampu bisa menjadi mampu untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang pasangan dalam perkawinan. Nah, kemampuan tadi itu beragam dalam artian mampu dalam segi psikisnya, fisiknya,
dari segi kesehatannya, reproduksinya mampu, kemudian mampu dalam segi psikisnya, mentalnya, emosionalnya, kemudian mampu secara lahiriahnya, memberikan nafkah apa segala macam. Nah, dampak dari perkawinan anak memang seringkali berputar kepada konsep kemampuan, konsep balik tadi. Pertama, beberapa penelitian mengatakan bahwa dari segi kesehatan, reproduksi seorang perempuan yang berusia di bawah 19 tahun itu dimungkinkan belum siap untuk dibuahi. Sehingga mengakibatkan kemungkinan besar terjadinya kematian ibu dan anak kalau seandainya pada saat itu hamil dan melahirkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga. Itu seringkali terjadi karena memang dari segi mental, psikis, dan emosional seseorang yang berusia di bawah 19 tahun itu belum bisa mengontrol emosi dan belum bisa siap secara mental dan psikis dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga hanya sekedar kekerasan dan apa segala macam untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga adalah tadi keterkaitan konsep tanggung jawab lahiriah. Ada yang namanya nafkah, ada yang untuk bahasanya untuk kebutuhan rumah tangga. Dampak perkawinan anak ini mengakibatkan menjadi kemiskinan, menjadi tingginya kemiskinan gitu. Tingginya angka kemiskinan. Kenapa? Karena pada saat perkawinan anak itu dalam artian mereka belum bisa mengonsepkan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya gitu. Kemungkinan kemiskinan menjadi tinggi itu bisa jadi karena perkawinan anak. Dan hal lain banyak dampak negatif yang pernah dikaji. Salah satunya adalah tadi 3 hal yang tadi. Begitu Mbak Anji. Kemudian setelah kita paham bahwa perkawinan anak ini bisa dikategorikan sebagai kriminalitas. Kemudian ketika kita kembalikan lagi mengacu pada undang-undang pada regulasi yang ada, apakah sah ketika melakukan pernikahan di bawah umur? Di bawah umur. Keterkaitan sah atau tidaknya itu kita kembali kepada ketentuan syariat, ketentuan fikih. Bahwa secara perundang-undangan, secara regulasi perundang-undangan memang tidak dianggap tidak sah secara aturan perundang-undangan. Karena apa? Karena pada dasarnya itu menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait undang-undang perkawinan. Lembaga yang mengeluarkan dispensasi? Nah, itu berbeda, Pak. Jadi gini, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada pengecualian dari ketentuan umur tadi. Nah, pengecualian dari ketentuan umur tadi bahwasanya dapat dinikahkan sebelum 19 tahun apabila mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Nah, jadi dalam artian negara memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi dia untuk menikah. Tapi dengan catatan. Nah, jadi pengadilan agama itu memberikan dengan catatan harus ada alasan yang mendesak. Alasan yang mendesak. Yang kemudian diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, hakim-hakim di pengadilan agama harus mempunyai sertifikasi. Nah, itu salah satunya. Harus bersertifikasi sebagai hakim anak. Nah, jadi ada keilmuan khusus yang ada di dalam situ. Nah, sehingga bisa nanti menilai bahwa dimungkinkan tidak adanya dampak-dampak negatif yang sebagaimana saya sebutkan. Kekerasan, kemudian kemiskinan, kemudian kesehatannya baik dan segala macam. Nah, itu diatur di dalam Perma 5 2019. Dan itu sebagai syarat mutlak yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Nah, jadi memang konsepsi dispensasi kawin ini adalah kewenangan sebagai bentuk pengecualian, tetapi harus dengan alasan mendesak. Nah, seperti itu. Bisa disampaikan Mas Hajar untuk alasan mendesak ini contohnya apa? Contohnya dalam ketentuannya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu alasan mendesak itu harus dibuktikan dengan surat-surat. Nah, surat-surat.
seringkali kasus yang kita lihat di pengadilan agama itu alasan mendesak adalah antara kedua belah pihak ini, si calon suami dan calon istri, itu tidak mungkin lagi dalam artian dipisahkan. Misal karena pernah berhubungan suami istri, nah, kemudian udah hamil. Nah, seandainya ini dipisahkan, kita tolak dispensasinya misalnya, itu berakibat kemudaratan bagi mereka berdua. Apalagi ada prosesi perlindungan anak juga untuk anak di dalamnya, di dalam kandungannya itu. Jadi memang salah satu contohnya seperti itu. Memang tidak ada alasan lain mereka untuk dipisahkan atau tidak dinikahkan. Nah, begitu. Ya, ketika kita melihat akibat dari perkawinan dini, pernikahan dini ya Pak Fajar sedemikian rupa, kemudian tentu ada upaya khusus sebagai strategi untuk pencegahan pernikahan ini. Bisa disampaikan untuk pencegahan pernikahan. Oke, dari Mahkamah Agung sendiri memang untuk mencegah perkawinan dini ini kita memberikan. Jadi Mahkamah Agung memberikan sebuah ketentuan yang tadi seperti saya sampaikan bahwasanya di Perma 5 2019 itu sebagai bentuk pengetatan. Jadi seseorang yang untuk menikah ini di prosesi peradilan dulu, Mbak ya. Jadi prosesi peradilan dulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kiranya dispensasinya dapat dikabulkan. Yang pertama harus ada edukasi, rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwasanya memang mereka memang layak untuk menikah. Kemudian ada lagi edukasi dari Dinas Sosial terkait bagaimana nanti mereka bisa mengetahui posisi mereka, kedudukan mereka pada saat sudah menikah. Kemudian ada lagi keterkaitan keterangan penghasilan dan segala macam, bahkan sampai kita tanyakan terkait upaya paksa. Apakah ada upaya paksa atau tidak? Karena itu nanti mempengaruhi daripada prosesi perkawinannya ke depan, kan begitu. Jadi dari konsepsi di pengadilan memang di pengadilan agama diperketat. Yang kemudian juga yang kedua kita lihat dari kebijakan pemerintah itu di dalam ketentuan peraturan menteri atau dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu memang mereka mengupayakan sosialisasi yang lebih menggalakkan sosialisasi agar kiranya nanti perkawinan anak ini tidak begitu marak terjadi. Gitu. Kita ketahui bahwa kita lihat di Sosenas itu angka perkawinan anak itu sampai dengan 1,3 juta. Itu sangat, walaupun itu cenderung trennya menurun, tapi itu relatif tinggi. Angka itu relatif tinggi. Bahkan paling banyak itu sekitar 292.000 itu adalah perempuan. Jadi memang seringkali perempuan yang melakukan perkawinan anak, karena memang pada dasarnya persepsi masyarakat bahwa perempuan itu hanya 3 tadi ya, dapur, nomor kan begitu. Mungkin itu. Jadi memang adat kebiasaan yang kental di masyarakat juga berpengaruh terkait masalah itu. Jadi memang menggalakkan sosialisasi, bahkan juga kita ketahui di Pemda Wonogiri juga menggalakkan terkait masalah itu. Jadi bagaimana caranya pencegahan terhadap perkawinan anak ini dapat diantisipasi, gitu. Ibaratnya menggalakkan pencegahan. Kemudian kalau kita melihat Mas Fajar bahwa angka perceraian pun juga tinggi. Nah, apakah kalau melihat angka perkawinan anak ini juga tinggi. Nah, ini apakah ada korelasi antara terjadinya pernikahan perkawinan anak dengan perceraian? Terkait korelasi memang ada. Jadi ada beberapa sekitar 30 atau 40% itu perceraian itu diawali dari perkawinan yang belum usia perkawinan. Sangat berpengaruh berarti? Sangat berpengaruh, karena beberapa perkara khususnya di Pengadilan Agama Wonogiri memang mereka alasan perceraian mereka tidak mengetahui kedudukan mereka, jadi tidak mengetahui tanggung jawab mereka. Jadi memang perkawinan itu dilaksanakan tidak melihat bagaimana nantinya, cuma sekedar senang, suka, kemudian menikah.
Itu sekitar 30-40% itu terjadi. Tinggi ya. Jadi memang korelasinya sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka perceraian. Jadi gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WA di 081393584000. Dan kami juga masih menunggu untuk Anda mitra pendengar yang ingin bergabung untuk siang kali ini di 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Perkawinan anak sebuah kriminal, ini ya untuk tema kita siang kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini di WA ada Pak Sabarno. Assalamualaikum. Menanggapi tema kali ini tentang perkawinan dini, walaupun sudah diatur pembatasan usia dalam undang-undang, namun prakteknya masih banyak terjadi di masyarakat. Saya pikir beberapa faktor antara lain budaya, ekonomi, pergaulan bebas, dan konten-konten pornografi di media sosial. Untuk hal ini, pihak terkait agar mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini dari Pak Sabar, satu apresiasi ini ya. Semoga ditanggapi Mas Fajar. Memang terkait masalah perkawinan dini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Sabarno tadi terkait faktornya salah satunya itu. Jadi terkait bagaimana era digitalisasi ini menggiring anak-anak mengakses situs-situs yang harusnya diperuntukkan untuk orang dewasa. Nah, pergaulan bebas kita ketahui bersama bahwa tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan dispensasi mayoritas itu karena pergaulan bebas. Karena sudah terjadi pergaulan bebas itu. Jadi memang untuk pencegahannya Pengadilan Agama memang tidak bisa ikut turut aktif. Karena kami adalah bidang yudikatif. Dalam artian kami hanya sebagai penilai kelayakan atau tidak pengecualian daripada ketentuan umurnya. Memang ini nanti tugasnya daripada pemerintahan, eksekutif dengan dinas-dinas terkait untuk menyelenggarakan itu. Saya rasa di Wonogiri sudah galak sekali untuk menggalakkan terkait pencegahan perkawinan di bawah usia perkawinan tadi. Nah, dari beberapa kebijakan dari Pemda juga telah melaksanakan itu, baik KBN bisa terkait masalah itu kan. Jadi memang untuk sosialisasinya memang itu diperuntukkan bukan dari kami, karena kami tidak bisa berperan aktif terkait sosialisasi itu. Kemudian ketika ada regulasi dan di situ kalaupun bisa dilakukan dengan syarat tadi ada dispensasi, Mas Fajar. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran, bisa dikategorikan pelanggaran tidak sih? Ketika regulasinya sekian, tapi ternyata mengajukan. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran? Kalau untuk prosesi dispensasi, kalau untuk prosesi dispensasi misalnya nih, dalam satu kasus dia berusia di 16 tahun, belum 19 tahun. Itu bukan ke dalam konsepsi pelanggaran, karena pada saat konstruksi proses dispensasi itu belum melaksanakan perkawinan. Jadi belum melaksanakan perkawinan. Jadi dia hanya meminta izin untuk menikah di bawah usia 19 tahun, tapi dinilai oleh pengadilan, kan begitu. Kalau seandainya pengadilan mengizinkan baru dia menikah. Konsepsi yang terjadi terkait ketentuan pelanggaran tadi itu apabila dia tanpa izin menikah. Jadi dia berusia 16 tahun, kemudian menikah secara siri misalnya, atau secara tidak tercatat, atau tidak resmi oleh negara. Itu kemungkinan bisa menjadi sebuah pelanggaran dan aspeknya adalah pidana. Itu berkaca dari ketentuan pasal 288 KUHP. Itu termaktub di situ bahwasanya barang siapa yang melakukan perkawinan dan sedang melakukan perkawinan dengan seseorang yang patut diduga itu belum layak kawin, maka akan dipidana dengan pidana penjara. Begitu. Jadi kemungkinan itu, tapi sekali lagi permasalahan adalah itu bukan delik biasa. Itu adalah delik aduan. Dalam artian kalau seandainya pihak
yang terkait itu keberatan, nah itu bisa melaporkan terkait masalah itu. Baru ada tindakan dari pihak kepolisian. Nah itu sekali lagi memang keterkaitan hal itu masih belum bisa optimal karena memang ketentuannya masih delik aduan. Selagi tidak ada aduan tidak masalah karena dianggap mereka tidak keberatan terkait masalah itu. Nah, jadi itu memang kendalanya tidak bisa tegas ketentuan itu karena memang sifatnya masih delik aduan. Oke, ketika seseorang yang berada di bawah umur melakukan perkawinan, misalnya saja di usia 16 tahun, 16 tahun. Oke, mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan. Nah, ketika nanti anak ini sudah memenuhi kriteria untuk menikah, apa harus melakukan pernikahan ulang atau cukup satu kali itu? Kalau dalam konsepsinya memang pada saat sudah mendapatkan dispensasi, itu dia bisa menikah secara resmi. Nah, jadi tidak perlu untuk menikah ulang lagi, melakukan pernikahan ulang lagi. Karena pada saat dia sudah mendapatkan dispensasi, maka secara legalitas dia sudah berhak untuk menikah. Jadi KUA bisa mencatatkan untuk itu. Jadi tidak perlu untuk menikah ulang lagi. Nah, terkecuali misalnya perkawinan itu dilakukan tanpa adanya dispensasi. Jadi perkawinan tidak resmi. Nah, itu bisa nanti mengajukan pengesahan nikah di pengadilan. Kalau seandainya pengadilan menilai bahwasanya perkawinan itu tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan atau syarat sahnya undang-undang, maka mereka bisa menikah lagi di KUA, menikah baru Pak saya. Oke, mitra pendengar, masih kita tunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi siang kali ini di 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. 1 jam bersama siang kali ini ya, bersama Mas Fajar selaku hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Temanya adalah perkawinan anak sebuah kriminal. Masih kita tunggu dan akan kita lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Oke mitra pendengar, kita lanjut lagi untuk jumpa kita di siang kali ini dalam bincang khusus 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Perkawinan anak sebuah kriminalitas. Oke, masih ada ya, karena keterbatasan waktu mitra pendengar, untuk ada yang mau berpartisipasi, mohon maaf ya, tidak bisa kita terima. Oke Pak Fajar, kalau kita melihat ternyata memang angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia, atau kita berbicara skupnya wilayah Wonogiri, ini lumayan tinggi ya Pak Fajar ya. Meskipun kalau kita melihat grafiknya menurun dari angka tahun sebelumnya. Nah, faktor yang menjadi penyebab khususnya yang ada di daerah Wonogiri, faktor perkawinan anak itu ya memang karena salah satunya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang menjadikan mereka melakukan hubungan yang harusnya dilakukan dalam hubungan perkawinan. Kemudian juga faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan masyarakat untuk menjodoh-jodohkan anak juga seringkali seperti itu. Tapi itu masuk ke kriminalitas atau tidak ketika orang tua intervensi menjodohkan anaknya? Terkait aspek unsur kriminalitas atau tidak tadi kembali kepada konsepsi prosedur penanganan pidana terkait perkawinan anak. Maksudnya apabila salah satu itu keberatan, maka bisa diadukan dan bisa dijadikan tindak pidana. Kan begitu. Yang menjadi terlapor ini orang tua? Bisa jadi orang tua, bisa jadi yang pelaku, yang pasangan. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena dalam artian secara aturan di pasal 26 itu ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwasanya orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pada saat orang tua tidak ada upaya pencegahan, bahkan dalam artian membujuk rayu mereka untuk melakukan pernikahan, itu bisa menjadi sebuah diskriminasi dan dikategorikan sebagai tindak pidananya. Kan begitu. Kriminalitas itu tadi. Kemudian Pak Fajar, kalau lembaga
perkawinan di sini adalah Pengadilan Agama ini secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi yaitu dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Adakah syarat khusus yang harus dipenuhi dari pihak keluarga mungkin ya? Jadi memang di berkaca di Perma 5 tahun 2019 memang pengetatan terkait penyelesaian perkara disfungsi kawin itu telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kita meminta komitmen seluruh keluarga, baik calon mempelai pria ataupun wanita, untuk hadir dan meminta komitmen agar kiranya nanti membimbing mereka selama prosesi perkawinan, selama pelaksanaan perkawinan. Bahkan dalam ketentuan Perma juga kita diwajibkan untuk meminta komitmen kalau seandainya mereka kesusahan dalam masalah ekonomi, maka orang tua wajib membantu mereka. Karena pada dasarnya anak itu merupakan sebuah anak dan mereka belum layak untuk diberikan tanggung jawab sebagai pasangan. Jadi memang kita melibatkan aktif orang tua dari kedua belah pihak untuk meminta bersama-sama untuk membimbing mereka. Jadi harus ada komitmen. Komitmen. Dan mitra pendengar, menarik sekali perbincangan kita. Namun demikian harus kita akhiri karena waktunya terbatas ya. Dan sebelum kita akhiri, Pak Fajar bisa disampaikan conclusion atau closing statement dari perbincangan kita tentang perkawinan anak sebuah kriminal. Kenji, memang dalam konsepsinya memang perkawinan anak itu bisa jadi menjadi sebuah tindak pidana karena memang bisa disinyalir sebagai perilaku penyimpangan dalam artian dalam ketentuan undang-undang, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam undang-undang perlindungan anak kita diwajibkan untuk melindungi anak, melindungi hak-haknya anak. Kalian terhadap hal tersebut maka dapat dikategorikan sebagai diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu memang pencegahan terkait hilangnya hak anak itu harus kita lakukan. Perkawinan anak bisa dikatakan sebagai kriminal apabila ada hal-hal yang merugikan daripada anak, menghilangkan daripada hak-hak anak. Oleh karena itu memang kami dari Pengadilan Agama menyarankan atau memberikan arahan kepada Bapak Ibu masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Wonogiri agar tidak mengawinkan anaknya di bawah usia perkawinan karena mempunyai dampak negatif yang besar baik kepada pasangan maupun kepada keluarga masing-masing. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Mungkin ada hotline atau nomor khusus yang bisa dihubungi ketika masyarakat ada hal-hal yang ingin disampaikan. Untuk kita ada namanya WhatsApp Waduk Gajah Mungkur itu ya. Jadi aplikasi WhatsApp nanti bisa masuk ke sana. Di hotline-nya nomornya berapa Mbak Sebi? Saya kurang hafal juga. Mungkin di websitenya. Di website ada, termasuk ada. Di websitenya Pengadilan Agama Wonogiri. Jadi di sana nanti masyarakat Wonogiri bisa langsung bertanya karena kami selalu aktif chatnya itu. Jadi bertanya terkait bagaimana konsultasi hukum boleh, kemudian penyelesaian perkara boleh, bahkan biaya perkara pun boleh. Kita transparansi di sana. Mungkin menyangkut tentang perkawinan anak tadi. Harus ada konsultasi intens. Pengadilan Agama. Oke, mitra pendengar, demikian perbincangan kita untuk siang kali ini tentang perkawinan anak sebuah kriminal 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Terima kasih yang sudah hadir, Mas Pak Haji Al-Fajar Nugraha, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, lalu Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang sudah bersama kita dalam 1 jam bersama. Dan saya Mami yang sudah memandu jalannya dialog siang kali ini mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.